KPU ada tapi tidak terautentikasi karena saya kan minta dokumen verifikasi, tidak ada menyebutkan dokumen itu diverifikasi. Level di apa ini kan ada di KPU di pemilu ini ada level verifikasi. Lebih dalam lagi level klarifikasi. Lebih dalam lagi level autentifikasi. Yang Bang Bona temukan sampai di level mana? Ternyata hanya verifikasi. Tergantung dokumen diajukan. Yang pertama ijazah itu nanti sesuai. Ini sesuai dengan ijazah aslinya gitu. Nah, sesuai dengan persyaratan yang dimiliki, dan beliau adalah alma mater atau alumnus gitu Pak ya. Itu ada keterangan itu. Sehingga otoritasnya adalah UGM. Saya nggak perlu sebenarnya ijazah asli. Saya perlu fotokopi yang berada sesuai dengan zamannya. Sebenarnya itu rentetan masa lalu itu bisa dicek oleh Karsipan. Misalkan kalau pernah menjadi wali kota, serahkan lembaga arsip daerah, provinsi juga. Kalau presiden atau pejabat negara, ketua MK, menteri sebagainya, nasional, ini Andri. Kalau Pak Jokowi tergerak hatinya menyerahkan ijazahnya ke Andri, wah negarawan, saya sangat apresiasi. Assalamualaikum Sobat DN. Lagi, masalah ijazah Presiden Jokowi akhirnya tak hanya jadi urusan Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan polisi, tapi mulai merebak kemana-mana. Ibarat lagu Bengawan Solo, ijazah Jokowi ini kasusnya kini mengalir sampai jauh. Salah satunya adalah Dr. Bonatua Silalahi yang menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni penelitian kebijakan publik dengan cara mengakses dan berupaya mendapatkan berkas dan dokumen Jokowi termasuk ijazah, hingga sampai ke sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat dan di Mahkamah Konstitusi. Pada Mimbar Bebas kali ini kita akan berbincang dengan Dr. Bonatua Silalahi, peneliti kebijakan publik, dan ahli kearsipan AZMI yang lama berkiprah di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, untuk melihat akan sampai kemana masalah ijazah Jokowi ini akan dibawa. Sebelum memulai podcast Mimbar Bebas kali ini, silahkan Sobat DN subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ikuti juga berbagai isu hangat dan penting dari diskursusnetwork.com dan di berbagai media sosial kami @diskursusnetwork. Sudah hadir bersama kita di Mimbar Bebas ini dua tokoh yang penting dalam mengurai bagaimana persoalan ijazah Pak Jokowi yang sekarang mengalir kemana-mana persoalannya. Dan satu pendekatan yang menarik adalah bukan semata-mata pendekatan hukum, tapi ada pendekatan kebijakan publik. Ada Dr. Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik. Terima kasih sudah hadir, ya. Bang Bona. Juga ada Pak Azmi, pakar kearsipan yang lama berkiprah di Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, dan sekarang sebagai ahli di bidang kearsipan. Kita akan berbincang dengan Bang Bona dan Pak Azmi tentang bagaimana proses yang sekarang ini terjadi di banyak tempat, tidak hanya di Bareskrim, Polri, tapi juga ada di Komisi Informasi, dan melibatkan banyak sekali lembaga, mulai dari Komisi Informasi Pusat, kemudian ada pemerintah kota Surakarta, Solo, kemudian KPU Solo, KPU DKI Jakarta, KPU RI, dan banyak lembaga lain, mungkin juga termasuk ANRI ya, yang diminta atau diakses informasinya. Nah, yang pertama saya ke Bang Bona dulu. Bang Bona, Anda mengatakan bahwa pendekatan kebijakan publik ini sesuatu yang barangkali selama ini jarang dilihat orang dalam konteks bagaimana orang ingin tahu, katakanlah keaslian ijazah Pak Jokowi yang diduga beberapa pihak itu sebagai dipalsukan gitu ya. Bisa ceritakan bagaimana proses ketika Bang Bona memulai ini semua, dan mungkin sudah cukup lama ya. Dan kemudian lembaga-lembaga apa saja yang diakses, terus informasi apa saja yang ingin Bang Bona ketahui dan buat apa gitu. Ya, mantap pertanyaannya. Baik, terima kasih ya. Jadi memang saya sebenarnya sejak kasus Bambang Tri dan Suginur itu sudah interest ya. Ku amatin benar sejak kejadian 2022 ya. Jadi ku amatin juga Roy Suryo pergerakannya, kan muncul setelah itu kan Roy Suryo Tifa ya kan. Terakhir
April baru datang Bang Rismon ya. Nah, jadi aku jadi semakin apa ya, selaku dokter kebijakan publik kan seharusnya dokter tuh menjadi solusi, bukan menjadi problem. Abang dokter kebijakan publiknya di Universitas Trisakti. Trisakti Jakarta ya. S2-nya juga di situ. S2 situ juga, kebijakan publik juga. Oke, gimana nih pendekatan kebijakan publik untuk kasus ini tuh gimana? Nah, jadi Prakteknya. menariknya gitu memang selaku dokter saya nggak boleh kerja gerusak-gerusuk. Jadi yang ku pelajari dulu, ku mapping dulu kebijakannya. Policy mapping namanya. Akhirnya saya harus menyimpulkan, harus mencari novelty penelitian, keterbaruan penelitian saya apa. Karena kan RRT kan sudah mengaku peneliti juga. Jadi saya harus menjadikan mereka penelitian terdekat. Yang mau tak mau menjadi harus berbeda dengan penelitian saya yang punya novelty yang baru dari mereka. Dan ketemulah saya bahwa penelitian saya itu harus fokus pada kebijakan publik, pada dokumen-dokumen publik, pada undang-undang berbau publik seperti keterbukaan informasi publik pertama kali, pelayanan publik. Nah, dari sini begitu saya mapping, ya kan, ternyata dia mapping saya itu nyambung ke undang-undang kearsipan, nyambung ke undang-undang pemilu, nyambung ke undang-undang Pemda. Nah, diturunkan lagi undang-undang kearsipan, nyambung ketemu dia dengan KPU, undang-undang pemilu, ketemunya itu di irisannya di PKPU tentang JRA, jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip. Iya. Jadi batas waktu arsip itu boleh disimpan atau bisa disimpan. Iya, ya? macam itu, termasuk jenis arsipnya, waktunya. Nah, disinilah saya akhirnya fix bahwa metodologi yang saya pakai adalah kebijakan publik, pakai teori-teori Dan, William and Dan, ya, Thomas Erdai. Artinya itu kan dari siklus kebijakan publik. Saya cari tahu nih, ternyata sekarang ini tahap MONEP ya, monitoring evaluasi, karena ada kendala ternyata di kebijakan yang ini. Nah, inilah yang saya terapkan Pak. Saya lihat juga ternyata saya pelajari nih. Kenapa mandek kasus ini di tangan saat ini ya, RRT ya sudah meneliti tapi masih ada kendala ya. Akhirnya saya pikir saya harus cari data primer. Nah, data primer ini kan satu-satunya data ini kan asli cuman di yang punya ijazah. Tapi kan tidak mau ngasih tunjuk. Akhirnya saya pikir, ya kalau nggak ada yang asli, saya kan ada yang otentik. Karena beliau kan pejabat negara. Pasti dia menyetor ke KPU. Ya kan? Dan berhubungan tadi tuh, kalau dia sudah menyetor KPU yang 2005 sejak wali kota, 2010 wali kota, 2012 di DKI, 2014 di Istana, lanjut 2019. Saya hitung semuanya ini seharusnya sudah dikuasai arsipnya oleh, kalau nggak lembaga kearsipan daerah Kota Solo, lembaga kearsipan Pemprov DKI, atau ANRI. Oke, ini dokumen atau informasi apa saja yang Bang Bona akan teliti dalam konteks kearsipan ini? Katakanlah berapa dokumen jenisnya, atau kalau boleh disebut 3, 4, 5 boleh? Apa aja? Jadi pertama pasti saya butuh salinan ijazah terlegalisir selama 5 zaman tadi. Ya. Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Ini harus dibuktikan, harus disertakan dengan dokumen-dokumen verifikasi, validasi, dan autentikasi. Karena dia punya kewajiban di Undang-Undang Kearsipan. Ya. Jadi bahwa ijazah yang terlegalisir itu perlu ada, katakanlah berita acara atau apapun, bahwa itu melalui proses autentifikasi gitu ya? Iya. Oke. Karena kan KPU kan selaku pencipta arsip harus 2 kali mengautentikasi. Ya. Pertama pada saat dia mencipta arsip, itu ada proses autentikasi. Setelah dia masa dinamis habis, berubah ke statis 5 tahun, dia bersama ANRI dia juga harus melakukan autentikasi. Nah, sekarang sejauh ini yang Bang Bona temukan apa yang sudah didapatkan apa? Saya berhasil mengumpulkan semua spesimen ijazah. Semua Iya. dari semua lembaga badan publik itu ya? Jadi gini, saya harus belakang. Jadi saya meminta dokumen itu, pertama itu saya kejar adalah Kearsipan, ANRI, dan 2 LKD Provinsi DKI Jakarta, LKD Lembaga Solo. Kearsipan Daerah. Iya, lembaga. Dari sini setelah saya kunci ini, saya balik ke pemberi pencipta arsipnya, yaitu KPU. KPU di DKI, KPU Solo. Dan satu, Setnek juga punya fungsi kearsipan. Menurut Perpesnya, dia punya, ini saya kejar juga.
Dan saya ambil satu lagi sampling yaitu Danantara. Oh, Danantara. Karena beliau kan pejabat publik di sana. Ya. Lengkaplah 8. Ya. Nah, dari sini saya berhasil kumpulkan ternyata LKD dan Andri semua ngaku tidak punya. Artinya lembaga-lembaga pencipta arsip, katakanlah salinan ijazah yang terlegalisir, baik KPU maupun pemerintah Kota Solo maupun sampai Pemprov DKI sampai Istana, ini tidak ada satupun yang menyerahkan itu ke Andri gitu ya? Benar, Pak. Oke. Saya punya berita acara untuk itu. Nah, kesimpulan sementaranya apa kalau mereka tidak menyerahkan ke Andri? Saya dapat data sampah, Pak, secara penelitian. Tapi sebagai dokumen publik, katakanlah ada kan yang masa retensinya belum habis atau udah habis semua, kan nggak? Masa retensi kearsipannya. Kalau dari PKPU 18 tahun 2013 dan turunan perubahannya sekarang, itu semuanya itu Pak cuma 5 tahun masa retensinya, Pak. Katakanlah yang terbaru 2019, tambah 5 kan 2024. Jadi kalau 5 tahun berarti benar dong apa yang dilakukan, setidaknya yang dikatakan oleh PPID, Pejabat Pengelolaan Informasi Dokumentasi KPU Surakarta, bahwa dokumen itu sudah dimusnahkan. Kalau memang 5 tahun ya. Oh, saya harus clearkan dulu ya. Jadi Jadi memang ini kita jangan kasihan juga nih KPU di Surakarta. Ya, Kebetulan saya di situ waktu itu. Oh ya, gimana? Jadi memang ada miss. Sebenarnya teman-teman yang pemohon itu kan meminta banyak dokumen, A sampai Z lah katakan, ya kan. Jadi ada satu yang diminta namanya buku catatan surat masuk. Agenda surat. Agenda surat masuk ya, kayak kita lah misalnya Logbook lah ya. Logbook lah kalau jadi sebenarnya yang dibakar itu logbooknya. Oh, yang dimusnahkan itu agenda suratnya. Iya, bukan dokumen ijazahnya. Oke, berarti clear ya. Berarti bukan itu. Nanti orang salah paham. Ini semua dimusnahkan gitu kan. Oke. Berarti yang Bang Bona terima sekarang, dokumen-dokumen itu sudah diterima semua sama Bang Bona? Sudah. Meskipun Bang Bona bilang itu sampah karena tidak ada autentifikasinya gitu ya. Oke, sekarang kita ke Pak Azmi nih. Sebenarnya sebelum sampai ke arsip nasional, apakah pencipta arsip, kan kalau kita urutkan ya, arsip pertama itu kan dikeluarkan oleh UGM. Ini kaitannya dengan ijazahnya Pak Jokowi ya. UGM sebagai pencipta arsip pertama. Kemudian Pak Jokowi menerima, katakanlah ada ijazah itu. Kemudian ketika beliau mendaftar sebagai calon wali kota Surakarta, KPU Surakarta sebagai pencipta arsip salinan ijazah. Demikian pula seterusnya pemerintah kota Solo dan sebagainya. Nah, sebenarnya autentifikasi itu dilakukan di tahap mana? Ya, yang pertama ketika kita bicara ijazah, ijazah itu hanyalah satu jenis arsip produk perguruan tinggi. Oke. Ya, yang disebut dengan academic record. Jadi bagiannya. Jadi ketika mahasiswa mulai mendaftar, mulai ikut kuliah, kemudian sampai ujian, itu nanti terekam riwayatnya. Ujung-ujungnya adalah final product itu ijazah. Ya. Ijazah itu tentunya sebelumnya ada skripsi gitu. Nah, ketika ijazah itu dikeluarkan, ijazah itu salah satu naskah dinas dari perguruan tinggi. Maka nanti ada simbol-simbol yang harus dilakukan. Maka autentikasinya itu dilakukan oleh perguruan tinggi yang sebutan. Nah, ketika ijazah itu diberikan kepada mahasiswa yang lulus, maka mahasiswanya yang dapat yang aslinya, Pak. Nah, perguruan tinggi itu salinannya. Nah, katakanlah Pak Jokowi itu pencipta arsip, UGM pencipta arsip. Nah, ini nanti akan berkembang ketika ijazah itu dimanfaatkan oleh individu. Pak Jokowi memanfaatkan untuk sahabat tadi untuk Pilkada Surakarta, ya. Maka itu ada pendayagunaan ijazah. Maka KPU di Surakarta pencipta lagi, Pak. Ya, pencipta lagi. Tapi ingat, ijazah itu hanya item dari satu berkas. Katanya kalau Pak Jokowi melamar sebagai calon wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, presiden, itu pasti menjadi berkas dari lamaran kandidat pemimpin. Satu lamarannya tentunya Pak ya. Kemudian ada KTP ya. Kemudian ada kartu keluarga, ada LKPN, ijazah. Ijazah itu hanya item. Salah satu item aja. Item saja. Tapi yang autentikasinya itu dilakukan pertama kali itu adalah oleh lembaga yang mengeluarkan. Nah, kemudian kalau kita mau mencari kembali autentifikasi itu, maka yang pertama kita menjadi ke otoritas yang mengeluarkan.
Katakanlah kalau ijazah berarti UGM. UGM Ya. mengatakan itu autentikasi. Nah, autentikasi itu nanti ada standar kalau dilakukan di UGM itu mestinya harus dia punya tata naskah dinas, Pak. Jadi tata ini menentukan bagaimana mulai dari formatnya, kertasnya, kemudian ada hurufnya, nomor kemudian pada stempel dan sebagainya itu udah standar dalam format template kayak itu. Jadi kalau dari sisi autentifikasi tadi, setidaknya kan secara fisik juga harus otentik gitu ya. Iya. Kemudian secara isi kan juga harus otentik kan. Betul. Nah, selama ini di Arsip Nasional ya, ketika satu dokumen yang sudah dikeluarkan oleh pencipta arsip di berbagai level itu, mereka ketika menyerahkan ke Arsip Nasional itu dengan prasyarat apa? Kriteria apa yang kemudian diserahkan ke Arsip Nasional? Ya. Biasanya. Jadi ketika arsip negara ya diserahkan oleh pencipta arsip, pencipta itu bisa lembaga negara, Pak ya, bisa pemerintahan daerah, bisa badan usaha negara, BUMN masuk Orpol atau Ormas yang menggunakan anggaran negara ya. Nah, ketika menyerahkan itu persyaratannya satu, tadi Pak Bona mengatakan retensinya sudah selesai. Oke, masa retensi itu selesai, masa penyimpanan arsip di pencipta. Kedua, dia berketerangan permanen, artinya permanen menilai sejarah. Yang ketiga, sebelum ke permanen, Pak. Berarti kalau tidak dikategorikan permanen, maka arsip itu yang sudah habis masa retensinya bisa dimusnahkan. Ya, jadi ada dua kemungkinan, Pak ya. Jadi nasib akhir disebutnya arsip itu, kalau dalam jadwal retensi arsip itu berketerangan musnah, maka dia harus dimusnahkan dengan prosedur yang benar. Gimana tuh prosedur yang benar? Benar, pertama, satu, retensinya sudah selesai. Kedua, berketerangan musnah. Ketiga, tidak ada peraturan yang melarang. Keempat, tidak ada kasus. Ya. Oh, jadi, artinya kalau masih mungkin disengketakan segala macam tidak bisa dimusnahkan gitu ya? Misalnya dia sudah selesai retensinya. Ya. Kedua, berketerangan musnah. Ketiga, tahu-tahu kok ada kasus ini, ada KPK atau dari BPK atau dari peradilan, maka arsip itu nambah retensi, Pak. Perpanjang dia. Gitu. Jadi tidak otomatis begitu habis masa retensi langsung bisa dimusnahkan. Enggak, karena dihidup lagi, karena digunakan lagi. Jadi masih digunakan untuk kegiatan administrasi secara langsung. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal kebijakan publik lagi. Ya. Bagaimana urgensinya melihat kebijakan publik dari sisi kearsipan? Apakah dari situ bisa dilihat apakah sebuah kebijakan publik itu proper, layak, pantas, atau dari situ bisa ditemukan katakanlah kalau kita menggunakan sisi administrasi ya, misalnya maladministrasi kah, atau apa yang ditemukan oleh Bang Bona dalam katakanlah penelitian pendekatannya kebijakan publik ini dalam urusan ijazahnya Pak Jokowi? Jadi kan kembali ke teori kebijakan publik ya. Jadi Thomas Erda itu bilang kebijakan publik itu adalah mengatur maupun tidak mengatur. Dalam hal ini mengatur dalam bentuk undang-undang. Sudah jelas undang-undang undang-undang kearsipan nomor 43 tahun 2009 ada. Artinya kita jangan berasumsi yang lain-lain lagi. Ya jalankan. Ada juga turunan dari undang-undang itu peraturan Kepala Arsip nomor 1 tahun 2023 tentang autentikasi. Ya kan? Ada juga peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tadi tentang JRA. Nah, artinya ya kalau sudah ada kebijakannya ya dikerjakan. Ya, nggak perlu lagi misalnya sudah jelas itu disebut bahwa ijazah itu dalam masuk ini Pak, dalam masuk klaster di PKPU itu klaster namanya syarat calon. Nah, jadi itu di bundling mereka itu memang di JRA itu lampiran B ya disebut syarat calon. Itu 2 tahun dia masa JRA itu apa maaf? JRA, jadwal retensi arsip. Oh, JRA. Iya, jadwal retensi arsip. Okay. Iya. Jadi disebut di situ syarat calon itu 2 tahun dia masa aktif. Dinamis ya, dinamis aktif. 3 tahun masa inaktif. Setelah itu masuk ke statis karena dia permanen. Ya. Karena itu permanen, berketerangan Pak. Permanen ya. Gelondongan syarat calon itu permanen. Artinya permanen itu kalau sudah habis masa retensinya dan kemudian menjadi arsip statis,
tetap harus disimpan Diserahkan di ke arsip nasional ya? iya. Ya, Atau setidaknya di lembaga kearsipan daerah ya. ya, Iya. jadi Ya. Ah, Oke. Sekarang dalam proses Bang Bona ketika mengakses itu ya, kan ada proses ada sempat proses sidang di KIP juga ya, Komisi Informasi Pusat ya. Dalam proses persidangan itu menurut Anda apa yang terkait dengan badan publik yang Bang Bona akses itu penguasaan dokumen mereka seperti apa? Pengarsipannya dan segala macam. Yang Bang Bona temukan secara umum seperti apa? Karena saya baru di Andri kan sudah jelas sudah final nggak ada kata Nggak ada, barangnya. di arsip di Andri nggak LKD ada ya. juga nggak ada ya kan. Oke, Artinya satu-satunya bottleneck ini di KPU si pencipta arsip. oke, di KPU ada. KPU ada tapi tidak terautentikasi karena saya kan minta dokumen verifikasi, tidak ada menyebutkan dokumen itu diverifikasi. Level di apa ini kan ada di KPU Ya, ya. di pemilu ini ada level verifikasi. Hmm. Lebih dalam lagi level klarifikasi. Lebih dalam lagi level Autentifikasi. autentifikasi. Yang Bang Bona temukan sampai di level mana? Ternyata hanya verifikasi. Verifikasi artinya datang ke kampus, melihat legalisir, selesai gitu ya, kira-kira. Jadi yang saya temukan juga nih, jadi katanya ini fotokopi legalisir dibawa ke kampus. Ditanya, ini ada benar apa aja? Ya. Tidak pernah ada suatu klarifikasi yang menyandingkan fotokopi dengan asli. Oke, artinya kayak yang Bang Bona temukan tadi bahwa tidak ada proses autentifikasi gitu ya, sebagai arsip ya. Iya. Oke, dan mungkin itu juga jarang dilakukan ya oleh pencipta arsip di level lembaga ya Pak Azmi ya, autentifikasi itu. Jadi autentifikasi itu bisa terjadi dalam dua ranah, Pak. Dari arsip dinamis maupun arsip statis. Ya, ya. Ketika arsip dinamis, katakan seperti Pak Bona katakan, untuk meminta autentikasi suatu ijazah ketika dia mengajukan persyarat calon, itu tunduk pada otoritasnya yang mengeluarkan ijazah itu. Dalam hal ini UGM. UGM. Kalau misalnya autentikasi surat nikah, ya ke KUA tempat beliau nikah gitu loh. Nah, autentifikasi itu apakah cukup? Misalnya kan katakanlah pihak UGM menyatakan benar bahwa Pak Jokowi berkuliah di UGM, benar bahwa Pak Jokowi lulus dari UGM. Nah, apakah cukup seperti itu atau? Ya biasanya tergantung dokumen ajukan. Yang pertama ijazah itu nanti sesuai. Ini sesuai dengan ijazah aslinya gitu. Nah, sesuai dengan apa persyaratan yang dimiliki. Dan beliau adalah alma mater atau alumnus gitu Pak ya. Itu ada keterangan itu. Sehingga otoritasnya adalah UGM. Oke. Bentuk ijazah gitu. Kalau sampai di situ, ini kita geser sedikit ke soal hukum. Bang Bona minta ke Polda juga nggak untuk ini? Enggak, kebetulan ya? Metodologi penelitian beda saya ya, karena beda ya. Beda. Saya minta ke UGM. UGM bilang itu sudah diserahkan ke Polda. Saya tidak lanjutkan ke UGM, ke KIP. Kenapa? Menyinggung tadi kata Bang Azmi, saya kurang sependapat bahwa UGM adalah lembaga yang berotoritas membilang itu asli atau palsu. Mungkin iya, tapi rektor yang sekarang itu rektor yang hidup bukan di zaman lalu. Artinya kalau rektor itu ingin memverifikasi validasi sesuatu, dia harus kasih tunjuk. Dia kan berarti dalam hal ini menganalisis kan, karena dia bukan saksi fakta. Dia bukan sumber primer, rektor sekarang bukan. Tapi sebagai institusi kan punya otoritas untuk menyatakan betul UGM mengeluarkan ini gitu. Setuju. Ya, Tapi dia harus lampirkan dengan analisisnya, datanya. Berdasar kan simpel kayak gini. Saya kan kita peneliti ya. Saya sudah menganalisis data-data 1985 kan gitu sebaiknya rektornya berbicara. Analisis saya berdasarkan gini, saya pakai tenaga ahli arsiparis. Saya pakai ahli forensik, saya pakai uji forensik. Ini hasilnya. Jadi saya menyimpulkan ijazah asli otentik. Kan gitu seharusnya. Kan yang terjadi itu. Mungkin saya bisa luruskan Pak. Ya, gimana? Dalam konteks arsipan, otoritas yang mengatakan ini adalah ijazah yang dikeluarkan oleh dia itu bukan konteks asli Pak. Jadi ketika mau mengatakan apakah UGM itu mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi, itu nanti ujungnya adalah prosedur yang dilalui Artinya Pak. konteksnya legalitas dong ya. Iya. Legalitas bahwa dokumen itu legal. Ya, mulai dari dia mahasiswa itu tadi kan saya bilang bahwa arsip ijazah itu hanya ujungnya Pak. Dari proses itu. Nah, kalau misalnya itu dilalui proses ya dari input,
proses, output itu lengkap, maka itu dikatakan asli autentik. Jadi misalnya Tapi nih ya, kalau aslinya yang megang adalah yang bersangkutan. yang bersangkutan, gitu. katakanlah misalnya ya, Heeh. autentifikasi itu apakah juga bisa dilakukan dengan kalau kita simulasikan ya, Heeh. kita lihat skripsinya misalnya ya, Ya. skripsinya benar, mungkin ada berita acara ujian misalnya, ada tanda lulus dan seterusnya, itu bagian dari autentifikasi juga? Bisa? Iya, nanti Oke. sudah. Nah, ke sana kemudian yang nanti baru atau yang baru dinamis Pak ya. Mhm. Nah, statis sekarang nih. Ah, Nah, ketika statis, karena dalam jadwal retensi dikatakan permanen, permanen adalah arsip dinamis yang selesai, kemudian menilai sejarah, maka diserahkan ke arsip nasional, maka atau ke lembaga kearsipan. Itu dan berubah Pak, menjadi arsip statis. iya. Ya. Nah, ketika diserahkan, itu di pasal 54 Undang-Undang Kearsipan disebutkan pencipta arsip harus menjamin autentitas arsip yang diserahkan ke lembaga kearsipan. Oke, pencipta katakanlah yang menyerahkan. Yang misalnya KPUD Surakarta menyerahkan ke lembaga kearsipan, itu harus menjamin bahwa yang diserahkan itu adalah autentik dengan pernyataan atau dengan tanda tertentu. Nah, begitu juga kalau KPU pusat mengeserahkan ke arsip nasional, itu harus ada jaminan dari pimpinan KPU pusat mengatakan arsip yang diserahkan itu adalah autentik, kemudian dia lengkap, utuh gitu loh, dan dapat digunakan. Nah, itu ada di pasal 54. Ya, oke. Sekarang kan kalau kita mengulik lagi, kan ada dua aspek dalam soal autentifikasi itu. Betul. Yang pertama, aspek legal prosedural, bahwa secara prosedur itu bisa dikatakan otentik. Iya. Yang kedua, aspek materialnya. Betul. Iya kan? Ini kita bersimulasi ya. Katakanlah misalnya UGM sudah mengeluarkan ijazah itu suatu waktu dulu, tahun 85. Tapi kemudian mungkin entah apa, hilang atau siapa tahu kan, ini simulasi aja misalnya. Kemudian digantikan oleh sesuatu yang entah asli entah enggak misalnya. Ya. Maka diperlukan autentifikasi dalam arti fisik atau materialnya. Ya. Itu dilakukan nggak di Arsip Nasional atau di pencipta arsip? Nah, misalnya? jadi dalam undang-undang Peraturan Andir nomor 1 2002 tentang autentikasi arsip statis, itu uji terhadap autentitas arsip dilakukan dua, Pak. Uji secara fisik. Fisik itu adalah bendanya, kalau misalnya itu kertas. Kemudian yang melekat pada ijazah itu tintanya, kemudian tanda tangannya, ya. Kemudian juga logonya. Itu harus diuji. Kodnya juga semua. Kodnya, atribut yang ada di situ harus diuji autentitasnya. Nah, nanti akan ketahuan tuh Pak. Kalau kertasnya produk tahun berapa, tinta tahun berapa, tanda tangannya nggak putus Pak. Nah, kemudian uji namanya reliabilitas kepercayaan isi. Nah, itu perlu. Uji apa tadi Pak? Maaf. Reliabilitas kepercayaan isi. Reliabilitas kepercayaan. Reliabilitas. Nah, jadi pertama, fisik baru coba ragu. Maka akan diuji Bapak, misalnya Bapak Arman teman kuliahnya. Nah, ditanyakan gitu lah. Nah, kemudian pembimbingnya ditanyakan, sampai terusnya. Itu namanya keterpercayaan isi. Ya. Reliabilitas. Reliabilitasnya. Tapi yang biasanya kalau fisiknya sudah benar tuh Pak, nggak ada masalah itu 90% itu asli gitu. Oke, sekarang kan problem perdebatan sampai sekarang dan bertahun-tahun itu kan kita berputar-putar di perdebatan formal prosedural, betul? Iya, betul. UGM merasa karena sudah menyatakan bahwa sudah mengeluarkan ijazah itu, maka selesailah gitu. Ya. Di Polri juga begitu. Yang Bang Bona lakukan juga sudah mengakses ini secara prosedural oke semua nih. Tapi beliau bilang itu sampah kan. Ya. Jadi sebenarnya ini ada yang nggak nyambung nih. Sebenarnya kita semua tahu bahwa tinggal satu hal yang perlu diautentifikasi, yaitu barang aslinya itu. Betul kan? Ya. Nah sekarang dari sisi kebijakan publik, kalau sudah sampai di situ, apakah kemudian ya sudah nggak bisa dilanjutkan kecuali muncul benda aslinya, gitu Bang? Atau gimana? Kalau saya berpikir gini Bang, jadi sah UGM rektor dan Bareskrim bisa aja bilang itu sesuai dengan kapasitas, bilang itu otentik, identik, whatever lah. Tapi kan kita ini sudah masuk level akademik, seharusnya mereka jangan ngasih kesimpulan. Kesimpulan mereka bisa salah karena analisis yang salah. Analisis itu juga bisa salah karena data yang salah. Ya, mereka seharusnya terbuka. Analisis tadi saya bilang tadi, mereka pakai analisis apa? Dan yang paling penting, karena kita juga jago analisis ini semua, Bang Rismon, Bang Roy kan analisis semua.
Problemnya kan di data. Terbuka dong data yang mereka uji apa. Biar kita juga sama-sama menguji dengan analisis yang berbeda. Jadi kayak saya misalnya, saya kan bisa aja pakai analisis kebijakan publik. Datanya sama-sama aja. Nah, seperti itu. Jadi yang mau kita cari, makanya kita itu sepakat, saya ini mencari data primer untuk kita analisis bersama. Sekarang kalau kita masuk ke proses yang sekarang ada di berbagai lembaga, itu di KIP, di KPU, di Barreskrim, semua ini sampai saat ini masih berkutat pada aspek yang legal formalnya kan, dari aspek proseduralnya. Setuju saya. Belum di aspek autentifikasi dalam arti fisik kan. Jadi sebenarnya bukankah ini sebenarnya sudah ditunggu saja aslinya ada atau tidak itu kan? Nah, sekarang saya ke sisi yang lain, yaitu kewenangan lembaga-lembaga ini ketika memutus atau mengadili, termasuk kalau Pak Mahfud bilang yang bisa menyatakan keaslian itu pengadilan gitu. Sementara ada yang mendebat bahwa pengadilan kalau tidak ada benda aslinya ya akan berhenti pada soal legal formalnya saja. Orang masih akan berdebat soal itulah. Menurut pandangan Bang Bona, ini akan bermuara kemana kalau masih berkutat di seputar legal formal? Saya bukan mau bilang Pak Mahfud salah, tapi mungkin Pak Mahfud belum baca Undang-Undang Karsipan. Yang paling tepat menyatakan itu adalah arsip. Kalau Pak Jokowi selaku kepala negara, mantan kepala negara kita, presiden kita, kurasa dia kalau dia berbangga dikit dengan ijazahnya, kasih aja ke arsip aslinya, sekalian dia autentikasi. Selesai. Jadi gini, saya mau lihat ya, kadang kita mungkin orang tidak melihat, tapi begitu yang membicarakan asli tidak asli ini ada polisi, ada friksi. Ya. Seakan-akan itu gantilah Kapolrinya, baru kita percaya, ya kan? Itu kan maaf kata ya, golongan termul, misalnya seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita kasih ke Karsipan dan arsip langsung bilang kami sudah pakai sesuai dengan Undang-Undang Karsipan, kan ada dua yang dicek ya, fisik dan informasinya. Nah tadi saya simpulkan gitu kan, fisiknya sudah oke. Saya rasa informasinya seperti kata Bang Asmi bisa 90% oke, tapi nggak apa-apa lah, memuaskan publik. Informasi juga dicek. Cek misalnya NIM-nya benar nggak, ya kan, informasi yang di dalam benar nggak, namanya, register ijazahnya, register ijazahnya, ya nggak apa-apa, biar aja. Saya percaya Andri ya, saya percaya Karsipan. Artinya gini, kalaupun aslinya pun tidak dikasih, ya fotokopi yang tahun 2005 dengan 2010 itu pasti berbeda. Bisa dicek Pak ya tintanya ya. Fotokopian itu zaman dulu kan fotokopi ada yang masih pakai bau minyak tanah itu tintanya, betul nggak? Zat kimianya pasti berbeda. Jangan-jangan kertasnya 2005 sudah berjamur. Nah itu juga nggak apa-apa. Jadi saya ingin meluruskan ya tentang autentikasi oleh Arsip Nasional atau Lembaga Karsipan, Pak. Itu ada di pasal 78 ya, autentikasi. Lembaga Karsipan, baik itu Arsip Nasional, Lembaga Produksi Kabupaten, Lembaga Arsip Perguruan Tinggi, itu bisa mengatakan menguji autentikasi apabila arsip sudah ada di lembaganya, Pak. Sudah ada. Sudah ada dulu. Harus diserahkan dulu diserahkan dulu. Nah, kemudian Arsip Nasional dalam menguji bisa bekerja sama kepada institusi yang mempunyai keahlian atau personal. Bisa datang tenaga ahli kimia, sejarah, atau institusi yang punya peralatan khusus. Nah, mungkin saya bisa gambarkan sebagai contoh ketika masyarakat Indonesia menanyakan tentang keaslian Super Semar. Yang hilang dulu. Super Semar sudah diserahkan ke Arsip Nasional, Pak. Ada 4, Pak. Ada versi, 4 versi. Mulai dari Amir Yusuf, ya, kemudian dari Seknek, kemudian sampai pada dari Pusat Penerangan Angkatan Darat, ya, kemudian juga dari Yayasan Kebangsaan. Nah, Arsip Nasional itu akhirnya kan menguji karena secara fisik Pak berbeda. Ada yang 2 lembar, ada yang 1 lembar. Kemudian format pengetikannya ada yang full block, semi block. Tanda tangan Bukano ada yang ngurus seluruhnya. Nah ini kan kita uji. Maka saya kalau saya nggak sepakat dengan Pak Bona, saya tidak bahwa polisi tidak percaya atau arsip percaya, arsip nasional dipercaya, tapi saya percaya ketika pengujian itu benar-benar mengenai prosedur, melibatkan ahli yang independen, Pak. Kemudian juga menggunakan peralatan yang benar. Nah, kemudian disaksikan. Jadi prosesnya yang benar, bukan karena institusinya gitu, Pak. Saya percaya polisi kalau itu dilakukan secara terbuka dengan form yang benar gitu. Nah, setelah diuji oleh Arsip Nasional dengan Barreskrim, ternyata
4 sumber itu bertentangan sama tidak sesuai kriteria secara fisik, Pak. Keempat-empatnya. Banyak palsu. Akhirnya dikatakan bahwa ini bukan yang asli. Tapi Arsip Nasional tidak mengatakan palsu karena yang asli belum ada. Iya. Gitu loh. Maka terkait dengan Pak Jadi Jokowi. ada kalau orang bilang surat asli Super Semar itu hilang, Iya. itu ada benarnya juga ya Pak ya? Bisa. Karena keempat-empatnya Karena belum ketemu. Kan bisa disamakan Aslinya yang nggak sekarang ketemu. kasusnya Pak ijazah Pak Jokowi, Pak. Iya. Kalau UGM mengatakan udah keluarkan, ya betul. Tapi bukan kita tidak mengatakan UGM berbohong. Ya, maksudnya Nah, kan- bisa saja UGM mengeluarkan, tapi apakah yang itu nanti Iya, itu yang dikeluarkan oleh Umar atau bukan? Uji dulu yang Iya. aslinya Oke, itu gitu oke, loh. oke. Baru ada. Ini kan yang benda yang kita diskusikan ini belum ada gitu Pak, yang untuk diuji yang Ya, dengan ya, ya. Arsip Nasional mungkin bisa kalau misalnya diminta bantuan untuk melakukan itu. Nanti Arsip Nasional untuk tadi persyaratan memang harus diserahkan dulu sebagai arsip tatis gitu. Ya. Kalau di Arsip Nasional itu mungkin nggak atau pernah nggak terjadi, misalnya ketika nanti suatu ketika masuk ke pengadilan ya, entah kasus yang manapun ya, kemudian salah satu pihak atau sebagian pihak akan meminta supaya benda yang disebut asli itu dihadirkan di muka persidangan, kemudian diuji oleh katakanlah Andri dipanggil. Itu pernah kejadian nggak dalam kasus-kasus yang lain? Andri dihadapkan bukan semata-mata sebagai ahli yang dimintai keterangan, tapi juga melakukan pengujian. Mungkin nggak seperti itu? Kalau pengujiannya belum, tapi arsip dijadikan alat bukti di peradilan pernah. Arsip tatis. Ini peristiwa ini, Pak. Ketika PT Antam digugat oleh perusahaan pada tahun 69, yang digugat adalah PT Antam, Kementerian SDM, kemudian Menteri Keuangan, kemudian digugat itu sebesar 116 triliun loh, Pak. Karena pada saat itu satu perusahaan minyak di Padang, Sumatera Barat ditutup, Pak ya. Kemudian diambil semua asetnya. Kemudian pada tahun 2015 tidak salah, itu menggugat, Pak. Nah, kemudian persidangannya di Pengadilan Jakarta Selatan. Kuasa hukum Antam itu minta bantuan Arsip Nasional, tenaga ahli. Nah, kemudian tenaga ahli, saya diminta oleh Pak Nasional mengatakan, kalau tenaga ahli saya nggak ahli, karena kan ada peradilan teman-teman dari hukum saja. Tapi ketika itu saya mengolah arsip PT Antam, Pak, PT Antam. Nah, saya cari minta bantuan, ada arsip terkait dengan perusahaan peradilan di Sumatera Barat tentang memenangkan pemerintah. Nah, akhirnya di dalam sidang pertama di pengadilan itu PT Antam menang, Pak. Karena arsip yang digunakan. Ini ingin menjelaskan tentang bahwa arsip itu penting untuk jadi bahan bukti hukum, evidence, gitu ya? alat bukti hukum. Oke. Gitu loh. Menyambung ke beliau nih. Silakan. Udah nyambung nggak? Artinya gini, pertanyaan kan muara kita ini kemana? Iya. Kita kemarin pas bersamaan dengan RRT dan 8 teman itu semuanya ya, 8 tersangka, kita sebenarnya hari yang sama kita melaporkan semuanya 8 lembaga itu ke Barreskrim. 8 lembaga yang diminta oleh Bang Bona. Iya. Itu. Termasuk Andri. Dalam kaitan apa dilaporkan? Karena kita itu, saya merasa mentok tidak menemukan arsip yang ijazah yang otentik. Jadi kita laporkan ke Barreskrim, melaporkan saya pribadi sebenarnya bahasa halusnya saya minta tolong ke Barreskrim. Tolonglah Barreskrim supaya KPU menyerahkan segera arsip itu ke Andri. Karena dalam fakta persidangan, Andri itu ternyata sifatnya pasif. Jadi saya minta tolong waktu itu, tegakkan undang kearsipan, serahkan ijazah salinan fotokopi itu yang sudah lewat JRA-nya, Jadwal Retensi Arsip 5 tahun, ke Andri, ya. Dan Andri segera melakukan proses autentifikasi sesuai dengan prosedur. Nah, jadi harapan kita ujungnya seperti itu, Pak. Jadi apa yang direspon oleh Barreskrim waktu laporkan ke Barreskrim? Jadi ini sifatnya Dumas. Oh. Karena Dumas kami belum punya Pengaduan masyarakat ya Dumas iya. ya. Tapi nanti kita kan ini Andri juga selaku termohon dan aku pemohon sekarang. Kita sudah masuki putusan. Rencana saya nanti putusan itu kan putusan di KIP nih ya. Iya. Ya, okay. Itu akan kita jadikan tembusan ke Mabes Polri. Ini akan jadi LP. Karena sudah lengkap bukti. Waktu itu memang penyidiknya nanya,
Buktinya mana? Ya kita hanya baru mendengar harus begini. Ya tunggu kita diaktakan dulu nanti KIP kan itu nanti mengeluarkan amar putusan. Jadi intinya nanti putusan KIP itu akan dijadikan bukti hukum Iya. oleh Bang Bona Iya. ketika melapor ke Barreskrim. Iya. Lah, pertanyaan saya, melapor dalam pasal apa? Maksudnya apakah pasal tidak memenuhi kewajiban arsip, undang-undang arsip, atau apa pasal yang mau Bang Bona laporkan? Itu pidana 10 tahun. Karena Pidana kearsipan? iya, pidana kearsipan. Ada yang 1,5 tahun, tapi yang 1,5 tahun sudah kita ini kan. Tapi Andrinya sini sebenarnya Andri kita di sini kena KUHP pasal 55 atau 56 ya. Apa itu? Turut serta. Deliknya apa? Turut serta dia. Jadi tidak tidak menyimpan arsip permanen gitu ya kira-kira. Dia tahu KPU salah tapi tidak berperan aktif. Tapi karena memang di undang-undang kan arsip nasional pasif sifatnya kan. Tapi mereka tidak mengasih tunjuk ke saya bahwa mereka sudah melakukan pendekatan mengingatkan KPU. Tidak ada. Nah, tapi saya luruskan Pak ya. Saya tidak membela institusi Iya. yang pernah saya bekerja, tapi begini, menurut Undang-Undang Kearsipan, jadi memang tanggung jawab pengelolaan arsip itu pada pasal 9 Pak ya, baca. Jadi pengelolaan arsip dua, fungsi dinamis dan statis. Yang dinamis itu aktif, inaktif, vital. Itu dilakukan oleh pencipta arsip. Nah, Ya, mulai dari dia menciptakan, memelihara, menyusulkan, sampai menyerahkan. Ya, itu satu. Kemudian pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan sesuai wilayah jurisdiksinya. Mulai dari akuisisi, penerimaan Pak. Kemudian dia olah, dirawat, dan berikan akses. Nah, maaf Pak, Bona nggak akan mendapat di arsip nasional selama KPU itu belum menyerahkan. Karena ketika menyerahkan harus ada serah terima formal, Pak. iya. Ada daftarnya, berita acaranya. Dan kalau nggak otentik bisa ditolak sama arsip nasional kan? Nah, arsip nasional punya kewenangan membina, mengawasi, memonitoring. Nah, mungkin Pak Bona bisa menyerahkan itu kalau tidak memonitoring. Iya. Nah, tapi kalau arsip nasional ada jadwal, itu ada Pak setiap tahun monitoring. Nah, jadi itu Pak uniknya waktu itu bersurat timnya Pak Sumitro cerita mereka hanya bersurat beremail itu pun Pak Sumitro itu kepala biro hukum Andri ya. Iya, kebetulan kami head to head juga di sidang. Itu maaf, itu bukan kewenangan biro umum, itu bidang akuisisi Pak. Ada tiap tahun kita memonitoring. Oke. Nah, jadi monitoring Pak semua Mbak itu. Nah, nanti ada pengawasan. Nah, salah satu kriteria institusi itu baik tata kelola saya pernah menyerahkan arsipnya ke arsip nasional yang statis. Kalau tidak maka dia dapat nilai kecil. Oke, sebenarnya kan yang sekarang ini terjadi, semua akses terhadap dokumen, arsip, informasi, salah satunya yang dilakukan oleh Bang Bona, ini kan semua bisa diakses sebenarnya kan. Bisa. Tinggal satu aja yang belum bisa diakses oleh semua orang di hari ini kan. Apa yang disebut ijazah asli itu kan sebenarnya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira ya kalau situasinya akan seperti ini terus, apa yang akan terjadi dalam proses-proses baik itu proses penelitian kebijakan publik, proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Bang Bona apa yang akan terjadi kalau mentoknya hanya di satu ijazah yang disebut asli itu? Oke, mungkin kita kebablasan dengan lahirnya Undang-Undang PDP. Saya juga perlindungan data pribadi. Iya, saya juga nggak tahu kenapa keluar itu, ya kan? Jangan-jangan ada hubungannya dengan sekarang. Tapi saya mau bilang gini, Pak. Saya nggak perlu sebenarnya ijazah asli. Saya perlu fotokopi yang berada sesuai dengan zamannya. Sebenarnya itu rentetan masa lalu itu bisa dicek oleh Kearsipan. Kita jadi di fotokopi 2005 itu bisa dicek. Autentifikasi itu bisa dilakukan terhadap fotokopi ijazah. Iya, benar. Gitu maksudnya. Bukan tidak harus ijazah asli maksudnya. Jadi ada stempel, Pak. Stempel itu kan bisa diukur. Oke, tujuannya apa? Autentikasi. Oke, katakanlah otentik. Berarti selesai. Kalau tidak otentik, boleh jadi itu diciptakan bukan di zaman itu gitu maksudnya. Atau gimana? Ya, saya nggak mau lari ke sana ya. Tapi pastikan saya tujuannya ini Pak, hipotesa saya mencari ijazah itu ada atau tidak dulu. Ijazah itu ada atau tidak? Iya. Kalau nanti dia asli atau tidak, itu ranah kepenelitiannya. Ya, oke. Tapi setidaknya dari sini sekarang, saya belum menemu ada pejabat negara, badan publik yang pernah melihat ijazah asli. Itu menjadi catatan, Pak. Ijazah aslinya Pak Jokowi maksudnya? Iya. Kenapa? Di PKPU itu memang tidak mensyaratkan. Jadi cukup
salinan yang dilegalisir cukup itu, tidak diperlihatkan ijazah asli gitu maksudnya. Iya. Jadi ada Kak di PKPU itu untuk calon presiden itu disebut dapat mengklarifikasi apabila ada kalimat apabilanya, ada dapatnya, ada diskresi di sini. Akibat diskresi ini, bayangkan loh Pak misalnya gini, seorang misal 2019 beliau incumbent, berani nggak KPU meragukan ijazahnya? Kan nggak berani dong, menjabat barang ini kan gitu. Nah, atau dia ada relasi kuasa semasa gubernur DKI, ya kan? Tiba-tiba masa kita ragu mempertanyakan ijazah tahun 2024? Deletasinya dong Pak, gitu ya? Nggak mungkin dong. Ya. Nah, itulah yang saya bilang perlunya autentikasi tadi Pak. Oke, Ya. sekarang penelitian, katakanlah itu penelitiannya Bang Bona, ini sebenarnya tujuan akhirnya seperti apa? Yang dibayangkan sebagai sebuah penelitian. Jadi gini Pak, rekomendasi penelitian yang baik itu adalah ketika membuat ada rekomendasi. Setelah kesimpulan lalu rekomendasi. Iya. Nah, rekomendasi ini adalah ini yang sudah untuk membangun bangsa ke depannya. Jangan ada lagi masalah seperti ini. Saya sudah ke MK kemarin, sudah daftar, sudah sidang pertama. Di MK apa yang digugat atau dipersoalkan? Saya menggugat pasal 169 huruf R, yaitu tentang ijazah. Undang-undang Pemilu. Pemilu. Nah, jadi disebut yang permasalahan itu Pak mengartikan pasal 169 ini. KPU mengartikan pasal 169 huruf R ini adalah cukup dengan menunjukkan legalisir. Tanpa ada klarifikasi, bahkan tanpa autentikasi. Ya. Tapi kan KPU salah menafsir di sini, Pak. Mungkin KPU merasa aman dengan menafsir undang-undang pemilu. Seharusnya kan dia melihat undang-undang kearsipan. Ya. Yang wajib mengautentikasi. Itu tidak dikerjakan, Pak. Makanya saya ke MK minta tolong supaya MK membuat penafsiran bahwa yang dimaksud asli itu ijazah pasal 169 huruf R itu adalah terautentikasi, Pak. Oke. Nah, sekarang ini dari semua dokumen informasi yang ingin diakses oleh Bang Bona sebagai bahan penelitian, itu semuanya diterima atau semua dikabulkan, atau hanya sebagian, atau ada yang ditolak? Dari semua dokumen yang dimohon ya, dari KPU Surakarta, Pemkot Surakarta, KPU DKI, Pemprov DKI, dan seterusnya. Ada yang ditolak nggak? Bermacam-macam. Ada yang ngasih tapi sebagian. Oke. Ada yang menolak halus. Ya. Jadi ada yang nggak menjawab sama sekali. Atau ada yang nggak menguasai alasannya? Nggak. Nah, itu tidak menguasai Andri. Andri ya, karena memang tidak diserahkan. Iya, karena tidak diserahkan. Oke. Jadi yang menyatakan dikecualikan KPU kemarin. Oke. Nah, tapi ternyata tadi terungkap bahwa KPU Hari ini tadi persidangan itu ya? Iya, persidangan. Apa yang terungkap di persidangan apa? Jadi persidangan itu kan saya minta 4, Pak. Apa aja? Fotokopi ijazah terlegalisir tahun 2019. Terus dokumen-dokumen verifikasi ijazah ini, verifikasi, validasi, autentikasi, terus fotokopi ijazah legalisir tahun 2014, masuk lagi dokumen verifikasi validasinya. Nah, yang dikasih itu kan awalnya cuma 2. Apa itu? Yang 2019. Nah, tapi saya langsung daftarkan gugatan. Ternyata di tengah jalan pada saya menggugat sambil menunggu jadwal sidang, KPU ngasih salinan ijazah 2014. Oke, akhirnya ngasih jalan ijazah. Iya. Tapi verifikasinya belum. dan autentikasinya belum. Nah, belum atau tidak ada jawabannya. Nah, ini uniknya. Jadi tadi disentil juga. Katanya lagi dicari. Oke. Nah, hakim mahkamah komisioner nanya, kok 3 bulan nyari? Nah, akhirnya tadi kita sepakat mediasi. Jadi sidang hari ini tadi di KIP itu termohonnya KPU RI atau ya, KPU RI. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, kalau semuanya dikabulkan, semua permohonan Abang itu dikabulkan, apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi kalau itu semua dikabulkan? Ya, ini sebenarnya gini Pak, saya butuh verifikasi. Sebenarnya saya kenapa minta dokumen verifikasi? Saya mau mencari. Ada koneksi antara fotokopi dengan asli. Ternyata dari dokumen-dokumen ini tidak ada koneksi. Kenapa nggak ada koneksi? Maksudnya gimana? Tidak ada berita acara yang mengatakan pernah diautentikasi. Bahkan klarifikasi pun tidak ada. Itu menunjukkan apa kalau tidak ada itu? Ya, berarti yang saya terima sampah secara penelitian. Ini bukan data primer yang saya dapat.
Saya rasa gini Pak ya, ketika saya ini lesson learn buat kita semua ya. Ketika untuk mencari pemimpinan tertinggi ya, apakah itu pada level kabupaten, kota presiden, itu kenapa kita tidak seperti orang mendapat paspor Pak? Orang mendapat paspor kita bisa online, tapi ketika kita mau dapat menunjukkan kartu keluarga asli, ini asli gitu loh. Mendapat paspor seperti itu Pak. Kamu menjadi presiden itu nggak kelihatan yang asli, gitu loh. Hanya verifikasinya kepada otoritas. Itu mungkin untuk recent learn besoknya gitu loh. Itu di hampir semua proses politik itu Pak, baik KMA dan sebagainya. Tidak menunjukkan ijazah asli kan? Saya juga kemarin kita kasus masalah Asrul Sani Pak ya, itu kan selesai. Karena ditunjukkan yang aslinya, ijazahnya selesai gitu loh. Sama kalau sekarang belum wujudnya, Asrul Sani yang ngasih, asalnya tidak menunjukkan yang diberikan kepada MK, tapi yang pribadinya dia. Itu uniknya Pak kemarin. Saya kan sidang di MK. Gimana yang sidang di MK? Hakimnya beliau. Pak Arsul Sani. Makanya saya bilang sebenarnya masalah ini tidak akan kemana-mana kalau cukup dikasih tunjuk. Memang kita akui, memang tidak jadi solusi juga bagi orang yang analisisnya tinggi. Kan kita ngelihat ijazah juga belum tentu kita tahu ini asli atau enggak, palsu atau enggak ya. Tetap ini kalau selevel negara, tadi kayak pejabat negara seperti kata Bang Asmi, benar lah. Harus dikasih tunjuk aslinya. Teliti. Tapi kan kita punya pelajaran berharga juga bahwa dokumen Super Semar saja ya, yang ada 4 versi kata Pak Azmi, sampai sekarang tidak ketahuan mana aslinya gitu. Bukan tidak ada, tapi belum ketahuan aja. Nah, ini ijazah yang jelas ada fotokopinya, ya, tapi belum diautentifikasi kan? Betul. Yang Bang Bona maunya yang fotokopi pun diautentifikasi gitu kan? Apakah benar fotokopi di tahun itu atau fotokopi baru atau apa? Apalagi yang aslinya belum nongol di publik kan? Nah, kalau dari sisi Andri, kira-kira apa tawaran solusi yang mungkin dari sisi kearsipan, Pak Azmi sebagai pakar kearsipan nih? Ya, sebenarnya kita bisa belajar dari Super Semar, Pak. Oleh karena itu, Arsip Nasional ketika era Pak Joko Utomo itu punya inisiatif, Pak. Gimana tuh? Untuk mencegah kita dari Super Semar yang aslinya belum ketemu, maka ketika Pak Harto mengundurkan diri, langsung dijemput oleh Arsip Nasional untuk diselamatkan surat yang pengunduran dirinya. Pengunduran itu yang didesain oleh Yusril. Bahasanya berhenti. Itu, ya. Pak Harto itu berhenti. Walaupun itu belum selesai retensinya di Seknek, tapi udah dijemput. Nah, Seknek itu menyambut gitu. Nah, itu adalah pembelajaran. Nah, kan sekarang misalkan ketika ijazah asli itu kan memang milik pribadi Pak ya. Tapi ketika seorang sudah menjadi pejabat publik gitu Pak ya, maka arsipnya yang ada di KPU atau di MK dan sebagainya itu menjadi milik publik. Betul. Ya. Tapi emang kalau yang dipegang oleh dia itu pribadi. Nah, ketika seorang pejabat negara, apabila dia sudah meninggal atau dengan sukarela, itu menyerahkan arsip pribadinya ke lembaga kearsipan. Misalkan kalau pernah menjadi wali kota, misalkan lembaga arsip daerah, provinsi juga. Kalau presiden atau pejabat negara, ketua MK, menteri sebagainya, nasional, ini Andri. Karena arsip nasional punya perasaan yang representatif, Pak. Apa itu maksudnya? Prasarananya, Pak. Mulai di repositorinya. Itu 24 jam. Kalau kertas itu di bawah 22 derajat sampai 24 derajat, Pak. Kalau ini kan pasti nanti dimatiin, Pak, AC-nya ya. Dan sebenarnya nggak boleh mati, Pak. Demi menjaga bahan itu. Bahannya, Pak. Bayangkan, Pak sekalian. Arsip POC 1602 sampai kan masih bagus, Pak. 1602 itu sampai bubarnya 1909. Kemudian dilanjut dengan Hindia Belanda, Inggris. 450 tahun yang lalu, 420 tahun itu masih bagus. Kenapa? Karena dirawat. Nah, masalah sekarang KPU gimana mau dirawat, belum mau menyerahkan, Pak. Arsip nasional menunggu. Menunggu. Sama Pak Jokowi juga kalau diserahkan Arsip nasional akan menerima, merawat itu. Nah, dalam konvensi ini Pak, salah satunya ya,
Komite Den Haag, maaf, satu-satunya lembaga yang tidak boleh dihancurkan ketika perang adalah lembaga kearsipan. Kok itu konvensi? Satu iya, konvensi Konvensi Den Den Haag Haag. Pak, satu. Jadi kalau misalkan Pak Bona nanti jadi menteri dan sebagainya, Bapak menitipkan arsip nasional aman, Pak. Oke. Karena tidak diserang gitu loh oleh ya. dan perang gitu loh. Pertanyaan saya Pak, kalau Pak Jokowi tergerak hatinya menyerahkan ijazahnya ke Andri Wah, kutip bayaran nggak? negarawan. Saya sangat apresiasi. Tapi Sebagai- Bapak kutip bayaran nggak Andri? Hah? Kutip bayaran nggak? Oh, tidak. Lembaga negara kan. Nah, arsip nasional sudah dianggap, memang tugasnya adalah mengelola arsip statis, Pak. Oke, ya. Itu juga intinya jangan saya jadi presiden, jadi menteri saja. Kalau nanti saya sudah pensiun, ijazah saya kasih ke Andri. Nah, Iya. itu baru, Pak. Karena buat tadi. Saya juga Buat merawat Anda, karena ada awet. aspek kesejarahan itu. Benar. Iya. Dan saya kira kewajiban apalagi pejabat negara ya menjaga Iya. sejarah karena dia bagian dari sejarah. kan? Betul, Pak. Nah, sekarang terakhir nih mungkin ke Pak Bona ya. Dalam situasi ini di titik ini Pak Bona kan ngugat ke mana? Ke KIP, ke MK. Kira-kira nanti kalau itu semua sudah sebagai bagian dari penelitian, ada kesimpulan, ada rekomendasi. Nah, kira-kira seperti apa? Kalau situasinya seperti ini sampai ijazah aslinya nggak juga muncul ke publik. Jadi kemarin saya bilang karena penelitian saya sampah datanya, saya stop. Oh gitu. Karena saya kan peneliti internasional. Jadi sebelumnya saya ini rencana mau ke Scopus. Pasti Oh, ditolak. untuk jurnal, Iya. jurnal Scopus. Oke. Working papernya saya sudah publis Pak di SSRN. Tinggal download aja working papernya. Tapi ini saya pikir kalau tidak ada autentikasi dari Andri atau LKD percuma. Karena saya tidak bisa menjelaskan sumber data saya ini dari mana. Ya. Ada yang bahasa-bahasa di pasar identik tapi tidak otentik katanya. Ya. Ah, ya kan bahasa Polri ya. Yang sekarang ini kita tahu kan hampir semuanya karena apa istilahnya itu barang otentiknya kan belum diteliti kan. Yang diteliti kan fotokopinya. Itu pun dalam bentuk identik dengan ijazah-ijazah lain. Iya. Tapi otentifikasi dalam arti yang tadi dijelaskan itu kan kita belum mendengar bahwa itu dilakukan ya. Makanya saya bermohon Pak, solusi terakhir ini nanti supaya penelitian saya lanjut, mumpung beliau masih hidup, mumpung kita lagi laporkan ini Andri dan KPU. Artinya setelah fase statis masih bisa kita lakukan autentikasi. Serahkanlah KPU, ayolah, nggak usahlah tuntut-menuntut lagi pidana. Serahkan aja KPU ke Andri, ayo. Andri nanti siapkan tenaga ahlinya. Pak Jokowi kasih ijazah aslinya. Kan selesai bangsa ini, Pak. Sebagai peneliti, Bang Bona pernah meminta ke Pak Jokowi untuk ketemu bagian penelitian nggak? Sudah saya suratin. Udah disuratin. Cuma tiba-tiba baru saya kasih surat saya ke pihak-pihak terkait, tiba-tiba Polri bilang tidak boleh karena dalam tidak boleh diperlihatkan dalam fase penyidikan. Oh, karena masih penyidikan. Iya, tapi saya berharap lah nanti Pak Jokowi merespon surat saya. Ya. Seperti itu. Ya, artinya sebagai peneliti, Bang Bona ini all out lah ya. Artinya Nah. semua upaya untuk mendapatkan dokumen yang otentik, yang katakanlah ya dianggap otentik itu perlu dilakukan. Ya, memang kalau mandatori untuk menyerahkan arsip terkait dengan ijazah Jokowi, yang mandatori menyerahkan itu wajib itu KPU, Pak. KPU. Tapi Pak Jokowi sebagai pribadi itu nggak bisa dipaksa, karena personal dia. Dia ada dokumen Jadi pribadi tidak punya dia, data pribadinya arsip dia. nasional itu sifatnya hanya sukarela aja. Jokowi mau menyerahkan, alhamdulillah gitu ya, dirawat. Tapi arsip nasional tidak punya kekuatan. Tapi untuk KPU itu wajib, itu ada di pasal 57 itu Pak. Ya. Walaupun sebenarnya kan kalau di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan informasi ya, bukan dokumen, informasi pribadi kalau menyangkut jabatan-jabatan publik menjadi tidak pribadi lagi, bisa milik publik kan. Ketika ada di badan publik Pak. Betul. Tapi ketika di personalnya nggak bisa. Ya. Makanya ijazah asli saya nggak mau ulik Pak, karena itu personal. Jadi sampai di sini berarti semua hal ini sebenarnya hulunya kan orang meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi kan sebenarnya kan. Kalau kita bicara soal autentifikasi, soal prosedur, soal legal formal dan sebagainya, tapi sebenarnya jujur saja bahwa sebenarnya orang itu sedang ingin tahu
soal keaslian ijazah Pak Jokowi meskipun beliau sudah tidak lagi menjabat ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Kita lihat saja nanti kira-kira akan kemana muaranya. Sidang Bang Bona masih berlanjut. Di MK sudah selesai belum? Masih, MK nanti 2 Desember. 2 Desember masih berlanjut ya. Di Iya. KIP Komisi Informasi Pusat juga masih berlanjut. Semua masih berlanjut. Sementara pemohon yang lain ya kita lihat bahwa karena kasus ini berlarut-larut, tidak disederhanakan dengan menunjukkan ijazah asli, akhirnya mengalir sampai jauh kayak Bengawan Solo ya. Tapi ini Pak, ini jadi lesson and learn ya. Begitu saya minta di KIP sukses, di PPID sukses, sekarang publik pada nanya Pak. Gimana, apa yang ditanyakan? Semua minta ijazah lah, minta absensi lah, minta SOP Ya, lah. sebenarnya ini satu Gunung hal. es lah. Ini momentum bahwa right to information, hak untuk mendapatkan informasi bagi Betul. publik itu sebenarnya sudah terjadi di Indonesia. Kemudian momentum juga bagi Andri dan arsip, bahwa arsip itu penting, apalagi di era yang serba digital seperti ini. Baik, terima kasih kehadirannya Bang Bona dan Pak Azmi. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita di Mimbar Bebas ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dalam situasi yang jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.